terkhusus kepada santri, para santri yang masih aktif ataupun yang sudah keluar dari lembaga pondok pesantren ini. Kita mesti ingat ucapan seorang ulama besar, seorang ahli hadis di abad-abad terakhir. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki. Beliau pernah menasihati para santrinya, baik yang masih ngaji sama beliau ataupun yang sudah keluar dari pengajian beliau. Beliau mengatakan, beliau adabu, mazilta taliban, selamanya kalian itu santri, di pondok santri, keluar dari pondok tetap santri, bahkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, kita masih santrinya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jala ke mana aroma pinter, aroma hebat, aroma sahabat lebih pinter, lebih alim dari guru, pahlop ke guru dah. Kita ingat betul seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Imam Hambali. Beliau adalah seorang ulama di bidang ilmu hadis, tetapi beliau kemudian menjadi ulama pendiri madhab fiqih, madhabnya madhab Hambali yang dikenal dengan madhab atau Hanabilah. Imam Hambali itu hafalan hadisnya 1 juta, Pak. Mas Guntur, hafalan hadisnya berapa sudah? 1. An-nadhafatu minal iman kan? Aja bulan temu WC itu ya. Sampai hafal ke Aziz ya. Tapi ketika Imam Hambali ditanya, wahai Imam Hambali, siapakah orang paling alim hari ini? Beliau menjawab, jika seandainya di seluruh bumi ini ilmu dikumpulkan, maka niscaya tidak ada satupun yang melewati kealiman guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang bernama Imam Syafi'i. Saking beliau itu begitu menghormati dan memuliakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Padahal Imam Hambali hafalan hadisnya mampu melewati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafalan hadisnya 400.000, kemudian Imam Hambali 1 juta hadis. Tapi beliau dengan lembutnya mengatakan, seandainya seluruh ilmu di muka bumi ini dan ulama disatukan, tidak ada satupun yang mampu melewati kealiman guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini kadang-kadang gulu ben zambian baru ajar ngaji, kentau ilmu dididik, ngale ke kota, pindah pondok ke Jebah, lah gurune saya kampung le kelupain. Saya lebih aneh pun, le panitanya Aki itu siapa? Oh, itu bekas guru saya. Aduh, bagaimana letes sungguh. Dan ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya tentang muridnya yang bernama Ahmad bin Hanbal, saking agungnya akhlak sang guru, wahai Imam Syafi'i, adakah orang yang paling alim di tempat ini? Beliau menjawab, ada. Sampean datang ke seseorang yang bernama Ahmad bin Hanbal, datanglah ke sana, pinjam gamisnya. Siapa itu wahai Imam Syafi'i? Udah kamu ke sana saja. Temui seorang imam besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal, padahal itu muridnya. Terus pinjam gamisnya. Setelah sampai di sana, Imam Hambali kaget, untuk apa sampean pinjam gamis saya? Beliau, si tamu tadi menjawab, saya mendapat amanah dari guru Anda yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dikeluarkan sama beliau. Ya udah, kalau guru saya yang merintah, saya keluarkan. Setelah sampai di sana, bertemu dengan Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, sebagaimana yang Anda minta gamisnya saya bawa. Apa kata Imam Syafi'i? Ambil ember, isi air, rendam. Diminum airnya. Yang meminum air dari gamis sang murid siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sang guru mulia yang agung. Kemun surban kule coba Pak. Lagi paham murid kule pentah. Nyon pangapura kinto kiai. Apa cong? Nginjem surban. Untuk apa? Beke gitu. Untuk apa? Yenom. Masuk ICU cong. Langsung koma kage. Lo ada pun ulama lambo apa nih kamak mustajabah.
mati. Saking alimnya sang guru dan murid, tidak ada satu di antaranya yang saling membanggakan dirinya, tetapi begitu saling hormat, menghormati dan mengagungkan antara pertama murid kepada sang guru dan sang guru begitu menghargai muridnya. Maka ketika sampean masuk di pondok pesantren Miftahul Ulum, sampean tidak diajarkan pinter, sampean tak cuma ya cari pinter meloloh, tapi sampean diajari akhlak. Ini keselarang, Pak. Dawuh Imam Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Aku lebih membutuhkan sedikit dari akhlak dibandingkan dengan ilmu yang banyak yang di dalamnya tidak ada akhlak. Paham santri? Paham? Sampean make alim kadina apa? Tapi sampean tak keduan akhlak dek guruna sampean, dek gunana. Pebudu sampean, tapi akhlak kesampean bagus dek guruna sampean, mantep. Langkong-langkong lakaran sampean alim, akhlak kesae ke guruna lebih hebat pun. Dan kemudian setelah di belakang hari, sang guru yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat, diceritakan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Manaqib tentang Imam Syafi'i, Manaqibul Imam Syafi'i, pada juz yang kedua halaman 252 kalau tidak salah, diceritakan dari putranya yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Hambal. Saking estonah Imam Hambali dak guruna si asambat Imam Syafi'i, pasadabu Imam Hambali dak putrana sengkok riyah murid Imam Syafi'i. Inni la'adhu Allah lisyafi'i fi salati mundu 40 sanah aqulu Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Hambali acara tidak putrana Abdurrahman bin Ahmad bin Hambal. Kemudian hal ini ditulis oleh Imam Baihaqi. Saya ini sudah 40 tahun lamanya setelah salat mendoakan guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan aku berkata kepada Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ampunkan guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saking cintanya Imam Ahmad bin Hambal kepada sang guru yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mau saya sampaikan di majelis yang mulia ini, sebenarnya ilmu di sini sudah sangat banyak. Banyak orang alim, banyak para kiai, banyak kaum cerdas, banyak kaum cerdik pandai yang hadir di majelis ini. Saya hanya sekedar mengingatkan betapa pentingnya akhlak kita di dalam berilmu, akhlak kita di dalam berguru, adab kita terhadap guru, dan adab kita terhadap orang yang mendidik kita.